Pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membahas tentang Komisi 1 DPR RI. Yang pertama-tama kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada Agung Prianto, terus saya sendiri, April Roma Indrawan. Yang ketiga ada Heru Prianto, yang keempat ada Petriana Emma. Selanjutnya kami akan menjelaskan materi tentang Komisi 1 DPR RI yang akan disampaikan oleh Agung Prianto. Waktu dan tempat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tupoksi Komisi 1 DPR RI. Komisi 1 DPR RI merupakan satu dari 11 komisi yang ada di DPR RI yang berdasarkan keputusan rapat paripurna DPR RI tanggal 29 Oktober 2019 mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika, dan terakhir intelijen. Baiklah, dalam legislasi undang-undang, dalam pelaksanaan fungsi pembentukan undang-undang, Komisi 1 DPR RI menerima partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dirumuskan dan dibahas oleh Komisi 1 DPR RI. Masyarakat dapat memberikan masukan secara tertulis maupun secara langsung melalui rapat dengar pendapat umum RDPU dengan Komisi 1 DPR RI. Di samping itu, dalam merumuskan dan membahas RUU, Komisi 1 DPR RI juga meminta masukan dari pakar atau akademisi pejabat pemerintah melalui RDPU atau RDP maupun melalui kunjungan kerja. Secara budgeting, anggaran, pertama mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan RAPBN, kedua mengadakan pembahasan dan mengajukan usul penyempurnaan RAPBN serta mengusulkan perubahan RKAKL, menyampaikan hasil pembicaraan pendahuluan RAPBN dan menyampaikan hasil pembahasan RAPBN, RKAKL, dan alokasi anggaran. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran untuk fungsi dan program KL. Menyerahkan kembali kepada Badan Anggaran hasil pembahasan Komisi 1. Membahas dan menetapkan alokasi anggaran per program yang bersifat tahunan dan tahun jamak yang menjadi mitra Komisi 1 DPR RI. Mengadakan pembahasan laporan keuangan negara dan pelaksanaan APBN. Dan terakhir, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi 1 DPR RI. Baiklah, selanjutnya saya serahkan kepada Romi. Yang ketiga, pengawasan. Yang pertama, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, termasuk APBN, serta peraturan pelaksanaannya yang termasuk dalam ruang lingkup tugas Komisi 1 DPR RI. Yang kedua, membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK yang berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi 1 DPR RI. Yang ketiga, memberikan masukan kepada BPK dalam hal rencana kerja pemeriksaan tahunan, hambatan pemeriksaan, serta penyajian dan kualitas laporan berkaitan dengan ruang lingkup tugas Komisi 1 DPR RI. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Yang kelima, membahas dan menindaklanjuti usulan Dewan Perwakilan Daerah dan menjalin hubungan luar negeri baik dengan institusi negara maupun swasta sesuai dengan bidang tugas setiap komisi dan dikoordinasikan oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen. Slide selanjutnya. Komisi 1 DPR RI berdasarkan keputusan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan tahun 2019-2024 tanggal 29 Oktober 2019 memiliki mitra kerja sebagai berikut. Yang pertama, Kementerian Pertahanan. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Yang ketiga, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Yang keempat, Panglima Tentara Nasional Indonesia atau Mabes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
yang kelima Badan Intelijen Negara, yang keenam Badan Cyber dan Sandi Negara, yang ketujuh Lembaga Ketahanan Nasional, yang kedelapan Badan Keamanan Laut atau Bakamla, yang kedelapan Dewan Ketahanan Nasional, yang kesembilan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, yang ke-10 Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, yang ke-11 Dewan Pers, yang ke-12 Komisi Penyiaran Indonesia, yang ke-13 Komisi Informasi Pusat, yang ke-14 Lembaga Sensor Film, yang ke-15 Forum LKBN Antara. Selanjutnya, capaian kinerja Komisi 1 DPR RI bersama mitranya. Yang pertama, di bidang pertahanan, berperan aktif mendukung pemerintah dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, yaitu mendorong dan mengawasi peran Tentara Nasional Indonesia dalam pengamanan stok vaksin, distribusi vaksin ke daerah-daerah terpencil dan membantu percepatan vaksinasi. Yang kedua, modernisasi alutsista TNI, yaitu dengan mengetahui kondisi alutsista TNI yang ada, mengkaji rencana dan strategi pengadaan dan modernisasi alutsista TNI, mengawasi pelaksanaan dan strategi, dan mengkaji kapasitas dan kapabilitas industri pertahanan domestik. Yang ketiga, pergantian Panglima TNI, yaitu dengan melakukan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test, yaitu terhadap calon Panglima TNI. Yang keempat, pemenuhan kesejahteraan prajurit TNI dengan melakukan alokasi anggaran untuk pemenuhan kesejahteraan prajurit, dukungan fasilitas rumah sakit TNI, fasilitas latihan, kendaraan dinas, kenaikan uang lauk pauk, dan dukungan perumahan prajurit. Yang kelima, ancaman separatisme Papua. Pendekatan yang humanis dalam penyelesaian konflik Papua, mendukung konsep dan strategi smart power. Sedangkan yang kedua, di bidang luar negeri, yaitu pertama, diplomasi vaksin untuk mengamankan ketersediaan stok vaksin dalam negeri, yaitu dengan melakukan realisasi komitmen vaksin bilateral dan multilateral, akses vaksinasi bagi warga negara Indonesia di luar negeri, dan optimalisasi anggaran Kementerian Luar Negeri. Sedangkan yang kedua, yaitu isu Laut Natuna Utara, adapt and adjust dalam pelaksanaan Polugri, yaitu dengan melakukan diplomasi pemahaman konsep Indo-Pasifik atas eskalasi dan peran sentral melalui sejumlah instrumen kebijakan luar negeri dan keamanan secara trilateral. Sedangkan yang ketiga, perlindungan warga negara Indonesia sebagai akibat dampak dari pandemi COVID-19 dengan melakukan penguatan kelembagaan dan pembangunan pusat data terintegrasi, akselerasi asesmen dan data, dan pemetaan lapangan. Sedangkan yang keempat, hubungan bilateral Republik Indonesia dan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Joe Biden dapat dikecualikan dalam KATSA dan GCV adalah fasilitas penting. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Heru Aprianto. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, selanjutnya di bidang intelijen. Pertama, separatisme, yaitu deteksi dini akan adanya potensi masuk dan terlibatnya pihak asing. Kedua, radikalisme dan terorisme, yaitu deteksi dini terhadap pergerakan kelompok-kelompok radikal dan pembawa teror. Ketiga, vaksinasi COVID-19, yaitu deteksi dini dan mengamankan pintu-pintu masuk ke Indonesia, dukungan pengawalan dan pengamanan sampai ke provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Indonesia, membantu pelaksanaan dan percepatan vaksinasi di Indonesia. Keempat, keamanan cyber, yaitu peningkatan kapasitas BSSN baik dari sisi SDM maupun infrastruktur, deteksi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan kegiatan jaringan sinyal. Di bidang selanjutnya yaitu Kominfo. Pertama, pembahasan RUU PDP dimulai dari manajemen tata kelola data yang baik, yaitu manajemen teknologi yang memadai,
tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, kejelasan penyelenggaraan perjanjian dengan pihak ketiga yang tidak saling merugikan. Kedua, transformasi digital dan penyiapan infrastruktur dan ekosistem digital, yaitu pemanfaatan atau utilisasi palaparing, percepatan pembangunan BTS atau last mile, percepatan penyediaan layanan akses internet. Ketiga, pembangunan pusat data nasional, yaitu menyiapkan pembangunan government cloud atau pusat data nasional dan sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. Keempat, pembahasan terkait persiapan ASO, yaitu melakukan upaya proaktif membentuk panja digitalisasi penyiaran dan komitmen yang sama dalam implementasi dari digitalisasi penyiaran. Selanjutnya di bidang keamanan laut. Pertama, penangkapan kapal yang melaksanakan illegal transshipment. Kedua, menangkap kapal ikan asing atau yang melakukan illegal fishing, pengamanan laut Natuna Utara. Ketiga, menggagalkan penyelundupan narkoba di Kepulauan Seribu. Keempat, pengamanan rig Nobel. Kelima, menghalau kapal survei Tiongkok dan anomali kapal tanker Yunani. Keenam, langkah strategi RUU tentang keamanan laut masuk dalam Prolegnas 2022, yaitu regulasi terintegrasi mewujudkan keamanan, keselamatan, perlindungan, dan pelestarian lingkungan laut Indonesia. Ketujuh, pembangunan sistem informasi maritim nasional. Kedelapan, operasi SAR terhadap kecelakaan pesawat Sriwijaya. Kesembilan, kelembagaan Bakamla dan tata kelola Kamla yang kuat, yaitu membangun sistem koordinasi dan kendali patroli, sistem operasi keamanan dan keselamatan laut yang terintegrasi. 10. Ancaman di Laut Natuna Utara, eskalasi kekuatan militer, eskalasi dinamika hubungan internasional. Selanjutnya, keberhasilan capaian Komisi 1 DPR RI. Yang pertama, keberhasilan Komisi 1 DPR RI dalam bidang pengawasan. Dalam menjalankan komisi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan Indonesia dengan membentuk 8 tim pengawas, 1 panitia angket, dan 35 panitia kerja di berbagai ranah pembangunan. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, Komisi 1 mendapat apresiasi dari Presiden Joko Widodo. Kedua, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo RI, Wiryanta, sangat mengapresiasi keikutsertaan dari DPR RI termasuk Kominfo yang selalu bersedia untuk membuat kegiatan penyampaian informasi seputar penanggulangan COVID-19. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ima. Keberhasilan yang ketiga yaitu diplomasi vaksin untuk mengamankan ketersediaan stok vaksin dalam negeri, realisasi komitmen vaksin bilateral dan multilateral, akses vaksinasi bagi warga negara Indonesia di luar negeri, dan optimalisasi anggaran Kementerian Luar Negeri terhadap vaksinasi COVID-19 deteksi dini, dan mengamankan pintu-pintu masuk ke Indonesia, dukungan pengawalan dan pengamanan sampai ke provinsi dan kabupaten kota di seluruh Indonesia, dan juga membantu pelaksanaan dan percepatan vaksinasi di Indonesia. Yang keempat, Direktur Informasi dan Komunikasi Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenkominfo RI Wiryanta sangat mengapresiasi keikutsertaan dari DPR RI termasuk Kominfo yang selalu bersedia untuk membuat kegiatan penyampaian informasi seputar penanggulangan COVID-19. Adapun kegagalannya sebagai berikut. Yang pertama, dalam bidang legislasi. Capaian legislasi masih kurang.
Hal ini bisa dilihat dari undang-undang yang terbentuk di 2 tahun pertama DPR periode 2019 sampai 2024, yang di mana Komisi 1 baru menyelesaikan 4 rancangan undang-undang prioritas selama 2 tahun masa sidang. Hal ini disampaikan Lucius, yaitu berkaca pada capaian kurun waktu yang sama. DPR 2014 sampai 2019 mampu mengesahkan 16 RUU selama 2 tahun pertama masa kerja mereka, yaitu Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia. Kegagalan yang kedua yaitu pada kinerja DPR RI dan mitra kerja dengan Menteri Pertahanan yang masih kurang optimal terkait dalam hal anggaran dan belanja alat pertahanan yang belum sesuai dengan kebutuhan. Misal saja, selama ini pengadaan alutsista di Indonesia terlalu terfokus pada aspek fisik alutsista konvensional seperti kavaleri berat, tank, rampur, KRI, dan kapal selam, serta pesawat tempur yang harga unitnya tinggi, perawatan mahal, dan membutuhkan banyak personil terlatih untuk mengoperasikan satu unitnya. Kegagalan yang ketiga yaitu di luar capaian kuantitas, kualitas legislasi juga jauh dari harapan. Pertama dari sisi proses. Terlihat dari ketidakpatuhan DPR dan pemerintah terhadap prosedur pembentukan undang-undang. Pelaksanaan fungsi legislasi pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019. Namun, proses yang terjadi seringkali mengabaikan ketentuan dalam undang-undang itu. Salah satunya terkait penyediaan ruang partisipasi publik dalam proses pembentukan undang-undang. Eksplisit terkait pengabaian partisipasi publik dapat dilihat dalam proses pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Sepanjang proses pembahasan, hanya ada satu draft resmi yang dapat diakses publik, yaitu draft awal ketika pengajuan oleh Presiden kepada DPR. Kedua, dari sisi substansi. Menurutnya, pembentukan undang-undang tidak berdasarkan kebutuhan mendesak di masyarakat. Bermasalah secara redaksional dan penerapan nilai. Banyaknya permohonan pengujian material undang-undang yang baru disahkan. Kegagalan yang keempat yaitu ancaman separatisme di Papua. Pendekatan yang humanis dalam penyelesaian konflik Papua sampai saat ini menjadi permasalahan di Papua masih saja terjadi. Sudah lama konflik ini ditangani oleh pemerintah dan pihak terkait, tetapi sampai saat ini masih belum juga mendapatkan titik penyelesaiannya. Kegagalan yang keempat, dalam hal ancaman di Laut Natuna Utara, eskalasi kekuatan militer, eskalasi dinamika hubungan internasional. Banyak cara yang dilakukan untuk mengamankan Laut Natuna ini, tetapi masih ada saja negara asing yang melakukan pencurian di laut ini. Terima kasih atas penyampaian materi yang sudah kita sampaikan. Sebelum kita menutup presentasi kita pada hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan terkait tugas dan wewenang dari DPR RI, secara khusus Komisi 1 DPR RI. Di mana dari penjelasan materi ini kita dapat menyimpulkan bahwa kinerja DPR RI atau tugas dan tupoksi mereka belum sepenuhnya terrealisasi dengan baik. Artinya masih ada kegagalan di tengah adanya kelebihan yang mereka lakukan. Diharapkan untuk kedepannya Komisi 1 DPR RI dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai peraturan yang telah ditetapkan. Contohnya dalam pembentukan undang-undang, diharapkan DPR RI dapat melibatkan masyarakat agar apa yang menjadi kebutuhan masyarakat dapat dilaksanakan atau terrealisasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf karena kurangnya datang dari kami, lebihnya datang dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.